Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk seminar ujian PKL pada siang hari ini akan dimulai eh, seminar PKL dari kelompok Anugerah Putra dan juga Firda Risang yang mengambil judul PKL penginputan data PTSL berbasis web yang berlokasi di kantor desa Tegarejo, Kecamatan Selopro. Nanti di sini ada 3 sesi. Sesi pertama adalah sesi pemaparan mahasiswa, diberikan waktu maksimal 10 menit ya, nggak usah lama-lama, untuk mempresentasikan hasil pelaporan PKL-nya, kemudian dilanjutkan oleh sesi tanya jawab dan diskusi dengan uji yang pada siang hari ini akan diuji oleh Pak Dimas, kemudian sesi masukan dari pembimbing. Nah, sebelum dimulai, mungkin untuk Firda Risang dan Anugerah Putra bisa memulainya terlebih dahulu dengan berdoa agar nanti berjalannya ujian PKL dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, bisa dimulai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. dan Firda Risang akan mempresentasikan PPT kami dengan judul penginputan data PTSL berbasis web. Latar belakang PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap yang populer dengan istilah sertifikasi tanah ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan pelindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Selain itu, nantinya masyarakat yang telah mendapatkan sertifikat dapat menjadikan sertifikat tersebut sebagai modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya. Dengan adanya PTSL, dibutuhkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon, yang nantinya akan dimasukkan datanya ke dalam Microsoft Excel. Namun terdapat kekurangan tersendiri dalam menggunakan Microsoft Excel. Salah satu kekurangan adalah efisiensi waktu dalam penginputan sebuah data. Tujuan berdasarkan latar belakang tujuan praktik kerja lapangan yang dilakukan yaitu untuk merancang perangkat lunak berbasis web. Salah satu terobosan yang bisa diambil ialah menciptakan suatu sistem informasi yang dapat menyuguhkan kepada pihak manajemen informasi yang dibutuhkan secara cepat, efisien, dan tepat. Sistem berbasis web ini dapat membantu pekerjaan pegawai untuk mempercepat pembuatan sertifikat tanah yang dapat mempermudah menyimpan dan mengolah data. Profil Kantor Desa Tegarejo, Selopro berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan tata pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya adalah program pemerintah berupa pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Pembagian sertifikat pada ratusan warga yang tengah berlangsung di Balai Desa Tegarejo tersebut dilakukan oleh kelompok masyarakat bersama dengan Badan Pertahanan Negara. Visi misi terwujudnya masyarakat Desa Tegarejo yang maju, mandiri, sehat, dan sejahtera. Misi mengoptimalkan kinerja perangkat desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat desa demi terselenggaranya pemerintah desa yang transparan, bersih, bebas korupsi, kolusi, nepotisme, dan bertanggung jawab. Melaksanakan koordinasi antar mitra kerja, meningkatkan sumber daya manusia dan memanfaatkan sumber daya alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di Desa Tegarejo, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian alam.
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tegalrejo dan melibatkan secara langsung masyarakat Desa Tegalrejo dalam berbagai bentuk kegiatan. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik dan transparan, dapat dipertanggungjawabkan. Landasan teori 1. MySQL. MySQL adalah sebuah DBMS atau database management system menggunakan perintah SQL atau structured query language yang banyak digunakan saat ini dalam pembuatan aplikasi berbasis website, sehingga menggunakan tabel, kolom, baris di dalam struktur database-nya. Jadi dalam proses pengambilan data menggunakan metode relasional database dan juga menjadi penghubung antara perangkat lunak dan database server. 2. Visual Studio Code. Visual Studio Code adalah text editor multiplatform yang komplit dan handal buatan Microsoft. Selain tersedia untuk Windows, Visual Studio Code juga tersedia untuk versi Linux dan Mac. Text editor mendukung banyak bahasa pemrograman seperti JavaScript, TypeScript, dan Node.js, serta bahasa pemrograman lainnya dengan bantuan plugin yang dapat dipasang di Visual Studio Code seperti C++, C#, Python, Go, Java, dan lain-lain. 3. Laravel. Laravel adalah framework yang akan membantumu dalam memaksimalkan penggunaan PHP dalam proses pengembangan website seperti yang kita tahu, PHP merupakan salah satu bahasa pemrograman yang dinamis dalam mengembangkan situs web. Adanya Laravel membuat PHP menjadi bahasa pemrograman yang lebih sederhana, aman, dan cepat. Secara garis besar, Laravel memiliki beragam fitur yang membantumu untuk cepat dalam mengembangkan website. Ini adalah beberapa kegiatan yang kita lakukan di tempat PKL. Selain kita membuat web yang kita buat untuk laporan PKL, kita juga disuruh untuk mengedit data bekas PKL, meresume bekas PTSL, dan kita disuruh mahasiswa mengedit data dan berkas PTSL, mahasiswa meresume data berkas PTSL. Ini adalah gambaran flowchart. Penjelasan. User membuka web dan login. User berada di dalam menu form input dan terdapat tombol tambah data tanah. User diminta untuk memasukkan data. Setelah selesai, user diminta menyimpan. Data akan disimpan. Di menu penyimpanan data terdapat tombol mengedit dan atau menghapus. Jika user sudah selesai menginput atau mengedit data akan tersimpan. Ini adalah tampilan awal dari web kami, web PTSL. Ini tampilan waktu login. Ini tampilan saat memasukkan data. Ini tampilan daftar tanah yang sudah diinputkan tadi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari laporan praktek kerja lapangan yang telah dilakukan adalah sebagai yaitu website untuk data PTSL menggunakan framework Laravel di kantor Desa Tegalrejo. Dengan adanya website tersebut dapat mempermudah pekerjaan yang ada di kantor Desa Tegalrejo. Dan juga kami berharap website tersebut dapat dikembangkan lagi karena masih terdapat kekurangan dalam fungsinya. Saran fitur-fitur yang terdapat di website ini mungkin sebagian masih kurang dan dapat ditambahkan untuk meningkatkan kemudahan dan keamanan saat melakukan penginputan data. Dengan demikian diharapkan pengguna dapat lebih nyaman dalam mengolah data-data. Ini daftar pusaka yang kami lakukan. Dokumentasi dan diskusi. Berikut presentasi dari kelompok kami. Baru kurang lebihnya mohon. Oke, baik, demikian untuk pemaparan dari kelompok
Firdarisang dan juga Anugrah Putra. Selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab dengan penguji. Kepada Pak Dimas selaku penguji PKL kali ini dipersilakan. Monggo Pak Dimas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup jelas ya Salam. suaranya? Oke. Ya, Ini saya berdua, ya Verda sama Anugrah aja ya. Ini kerja di mana tadi? Aku lupa deh. PKL-nya di mana deh? Di kantor desa Tegal. PKL-nya di mana tadi? Di kantor desa Tegalrejo. Oh, kantor desa. Selama di sana ngapain aja? Salah satu aja enggak apa yang bilang, nanti biar enggak terlalu keluar masuk suaranya. Banging soalnya. Apa tadi Pak pertanyaan? Oh, di sana selama 30 hari itu ngapain aja? Pembagiannya seperti apa? Di sana membantu penginputan data seperti mengisi form pendaftaran PTSL. PTSL itu apa? Pendaftaran tanah sistematis lengkap. Pendaftaran tanah. Surat tanah kah? Ya Pak, seperti sertifikasi. Oh, bikin. Oh, oke. Itu nanti webnya tuh kalian bikin atau udah ada dari sana? Kita bikin. Oh, kalian Yang bikin. bikin, Pak. Oh, kalian di sana belum ada terus akhirnya Belum ada Pak. Oh, tugas terakhirnya berarti kalian bikin webnya surat penginputan data surat tanah ya berarti. Iya. Bikinnya pakai apa? Oh Pak, Bikinnya pakai apa? pakai Laravel. Laravel. Oke. Terus apa lagi yang dibutuhkan? Halo. Iya Pak. Apa? Yang ngoding siapa wes yang sana? Gantian Pak. Gantiannya tuh misalnya siapa? Anugrah bagiannya apa yang dia kerjakan kemarin? Kita apa itu yang kita pakai Visual Studio Code sama MySQL. Yang database itu gantian. Bukan, maksudnya fiturnya yang dikerjakan itu apa di sana? Yang bagiannya apa itu Anugrah itu bagiannya ngerjakan fitur apa, Verda bagian apa gitu. Menurut saya bagian ini Pak, tampilan apa, login, sama beberapa yang ini. Terus Tampilan daftar itu cuma dibantu saya juga. suaranya nggak enak. Tampilan data di tanah itu dana dan saya juga dibantu. Oke. Oh iya, tampilan data itu ya. Oke, kira-kira dari saran kalian tuh yang perlu ditambahi apa lagi? Yang perlu ditambahi lagi kira-kira apa fiturnya yang perlu itu di hasil dari kerjamu yang sudah kamu kerjakan ini? Yang perlu ditambah. Gimana? Bisa diulangi suaranya? Ada proses yang dieksekusi akan terjadi perubahan status. Suaranya Pak Saiful masuk ya Pak Dimas ya? Iya. Pas ngajar itu paling itu.
Iya, ngajar. Aku pakai headset padahal. Saya tak sembunyikan mic-ku. Masih masuk nggak suaranya, Pak? Masih. Tapi nggak, maksudnya yang Pak Haiful masuk. Iya, masih terdengar. Enggak apa-apa. Atau mungkin di ruang sebelah aja nggak apa-apa, Pak Dimas. Nggak apa-apa. Kalau misalnya di ruangnya Pak Adin itu loh. Ada Butika. Oh, ada Butika. Ya wes. Oh. Kalau sekarang tak menjauh dikit. Oke. Ya wes, udah. Sudah, Pak. Ya wes, nggak apa-apa. Pokoknya dilanjutkan aja. Silakan dilanjutkan. Nah. Gimana tadi Verda tadi? Itu yang kalian bilang ada yang kurang tuh. Kira-kira apa yang mau ditambahkan lagi selain itu? Oh, ini ada beberapa yang harus dimasukkan tapi belum kita masukkan, Pak. Contohnya? Contohnya harusnya ada tanggal lahir, harusnya ada apa itu? Batas tanah sama nomor di SPPT-nya itu ada. Oke. Ini surat tanah itu apa aja ya? Kira-kira data yang penting untuk dimasukkan itu selain nama, tadi tanggal lahir kan, alamat, itu apa lagi? Yang dimasukkan di sini, Pak? Iya. Kalau yang kita pelajari di sana itu yang dimasukkan cuma ini, Pak. Sama beberapa itu. KTP, nama, nomor HP, tanggal lahir, letak tanah. Luasnya iya enggak? Luasnya itu enggak. Enggak. Kenapa enggak? Karena ada dibagi dua, yang ada di dokumen Microsoft Excel sama di berkas. Yang luas itu di berkas, Pak. Masuknya. Enggak dicatat. Enggak boleh ditampilkan di sini. Iya. Oh. Ya udah. Nominal? Enggak. Tidak. Soalnya berubah-ubah ya mungkin ya. Iya. Ya udah, sekarang ke dokumennya ya. Dokumennya. Apa? Lihat laporan kalian. Pak Dimas perlu share screen laporannya mungkin? Enggak usah, nanti aku jelaskan aja. Oke, untuk secara keseluruhan sudah bagus isinya. Ini teorinya tentang pembuatan website apa ya, input data atau sistem informasi belum ada. Jadi tentang sistem informasi ya mungkin ya. Itu tambahkan teorinya. Terus bab 3-nya udah uraian di 3.2 itu kan ada tabel. Itu tambahkan keterangan dalam bentuk paragraf ya, secukupnya lah di 3.2 itu. Terus flowchart-nya tampilkan input data. Ini flowchart-nya mungkin bab 4 bisa diperbanyak lagi deh. Apa ya? Ini cuma tampilannya. Berarti cuma satu halaman aja ya? 2 halaman ya? Halaman input sama halaman outputnya setelah diinput. Iya. Oke. Apa ya? Yang tadi itu kayaknya masih minimalis banget ini. Iya. Webnya.
Eman kalau pakai Laravel itu cuman minimalis banget ini. Oke, terus mungkin tampilan yang selanjutnya kamu tambahkan tampilan selanjutnya aja untuk user atau yang nggak bisa diedit atau dihapus, yang cuman tampilan hasil outputnya aja. Ini kan output yang dari penginputnya ya, yang 4.2 itu. Tambahkan lagi keterangan itu. Sama lagi terakhir itu daftar pustaka, itu tambahkan citasinya. Oh, udah itu aja sih. Sudah, Pak? Sudah Pak Dimas? Sudah. Oke, apa namanya? Tadi saya belum nyatat. Yang pertama tadi tambahkan teori apa Pak? Saya lupa. Teori tentang sistem formasi untuk inputan data atau surat tanah ini mungkin. Oh, nganu. PTSL toh. Teori tentang TSL. Iya, betul. PTSL yang belum ada tuh. Ya. Yang 3.2 tadi apa? Itu cuman tambahan penjelasan tabel dalam bentuk paragraf. Sama mungkin bab 4-nya dikurang. Baik. Nah, masih kurang. Oke. Mungkin biar lebih apa namanya? Biar lebih tahu ya. Tadi kan memang tampilannya terlalu sederhana. Saya pengen tahu, coba di-share screen-kan dulu untuk webnya, silakan. Oh ya, betul. Demokan dulu coba. Di-share screen. Iya, Dimulai dari tampilan login ya. Oke, dari sini terus bagaimana ini coba dijelaskan? Dari sini kita juga disuruh untuk login, Pak. Terus loginnya email ya. Passwordnya dimasukkan. Login. Tuh. Expire. Kling kling. Case-nya dimatikan, coba dihapus case-nya atau cookies-nya. Bisa. Aja di restart aja samnya. Semnya second say. Merasa mbok pateni. Yo. Di share screen aja tampilannya biar mudah nanti. Setelah login muncul ini, Pak. Teruskan. Terus kita disuruh ke data tanah yang ada di konsol. Ini sudah muncul yang sebelumnya dimasukkan. Kalau ingin menambahkan di sini. Ya, coba tambahkan data.
Wis ngawur ya. Temu tanggal lahir berapa? Sing ngawurogis to, untuk tahun 33. Tahun 2019, 95, ayo. Ya wes, letak tanah mana? Jalan Bandung, zona wes yo, bawah. Gambarnya kui gambar dulu. Saya gambar kan ngono. Gambar ya wes ya apa yo, simpan. Oke, sudah masuk ini Pak Dimas. Ada masukan mungkin? Aku kasihan adminnya nanti. Apa ya? Sebenarnya terlalu simpel sih kalau untuk pendataan tanah kayak gini. Ini tambah data tanah terlalu simpel sih kalau menurutku. Apa ya? Udah ditanyakan ke pembimbingnya belum? Pembimbing PKL maksudnya, yang di lapangan. Pembimbing lapang. Iya, lapangan sih. Maksudnya udah ditunjukkan belum ke pembimbing lapangan? Tunjukkan ini Pak? Iya. Ke Pak Agus. Belum. Oh ya pantes. Yaudah, kalau aku coba ini ditunjukkan dulu gimana tambahannya dari Pak Agus, nanti baru diperbaiki untuk biar nambah-nambah isinya bab 4. Gitu. Sama tadi untuk mencegah NIK-nya di input yang lain, itu kalau NIK kan nomor, itu kalau bisa jangan sampai bisa diinputkan huruf. Nomor nominatif oke lah, nomor aja gitu. Terus nama itu kalau nggak bisa kan huruf pakai angka, itu juga nomor HP kayak gitu. Jadi inputannya diperbaiki itu. Terus tambahan fiturnya tanyakan ke Pak Agus, tunjukkan dulu ke Pak Agus itu. Udah gitu aja Pak. Oke. Baik ya, ini saya review dari diskusi dengan penguji ya. Mungkin di mute dulu Pak Dimas, suaranya Pak Saiful bocor. Iya, oke. Oke, ya. Jadi dari masukan penguji, ini bisa saya review kembali ya. Jadi nanti yang pertama adalah pada teori PTSL itu masih belum ada di bab 2. Tolong nanti ditambahkan. Kemudian ditambahkan penjelasan tabel dalam paragraf tadi. Pada tabel 3.2 apa gambar 3.2 tadi, pokoknya nanti dicek ya. Kemudian subbab 3.2 subbab ya, bagian pada subbab. Pada subbab 3.2. Kemudian kalian tambahkan di bab 4 pembahasannya. Artinya untuk tampilan aplikasi PTSL-nya itu terlalu sederhana. Artinya mungkin saran saya juga sama dengan penguji ya. Coba kalian tunjukkan dulu aplikasi kalian ke Pak Agus. Apabila ada yang perlu ditambahkan, nanti apa yang perlu ditambahkan dari aplikasi PTSL berbasis web ini. Gitu ya. Karena ini waktu revisinya hanya 2 minggu, nanti 1 minggu itu kalian pakai untuk ke Pak Agus dan ke Pak Dimas, kemudian nanti sisanya nanti ke saya. Gitu ya. Untuk Firda coba di-mute dulu audionya. Suaranya menggema. Ya, kemudian untuk masukan berikutnya adalah mengenai tampilan user control ya. Tadi yang kalian tampilkan itu adalah user control admin. Jadi
tampilan itu merupakan tampilan yang bisa memiliki tugas secara menyeluruh, artinya pada saat masuk ke dalam sistem itu bisa melakukan manipulasi data. Nah, tadi masukan dari penguji, kalau misalnya ada satu tampilan lagi, atau misalnya kalian bikin tampilan login ini itu di fitur khusus ya. Jadi di menu khusus, artinya kalau misalnya ingin menjadi admin, nanti klik tombol admin, sehingga nanti muncul pop-up loginnya tadi. Kalau misalnya masuk ke tampilan utamanya, ya hanya bisa melihat informasi mengenai PTSL saja, tidak bisa melakukan manipulasi data. Paham maksud saya? Halo? Iya Pak, paham. Ya, itu ya. Jadi intinya tampilan tampilan web kalian itu untuk tampilan adminnya itu kalian buat tersendiri saja. Artinya dalam satu tampilan itu ada menu login. Nah, kalau diklik nanti baru muncul user control-nya. Ya. Di luar itu nanti muncul tampilan secara umum, secara global, hanya sekedar informasi saja. Informasi mengenai PTSL. Kemudian di daftar pustaka itu nanti sarannya adalah dalam penguji adalah menambahkan citasi, ya, agar nanti tidak terkesan bahwa kalian hanya sekedar menuliskan pustaka di daftar pustaka saja. Jadi harus tercitasi, artinya terrecord apa yang kalian kutip itu, kemudian dihubungkan ke itu tadi ya, ke citasi, artinya nanti terrecord ke internetnya, ke jaringan internet, sehingga nanti dari pihak penulis utamanya, penulis aslinya itu akan tahu bahwa apa yang kalian kutip itu sudah kalian sertakan di daftar pustaka, gitu ya. Ini mengantisipasi terjadinya plagiarisme sebenarnya, gitu ya, plagiasi. Oke ya. Baik, mungkin dari sini mungkin ada yang perlu kalian tanyakan ke penguji, apa yang menurut kalian masih belum jelas. Oh iya Pak, satu lagi Pak, DFD-ERD-nya belum ada, Oh, flowchart-nya DFD. diperbaiki. Ya, itu Perbaikan aja, flowchart sama penambahan DFD sama DFD. RD. Oke, gitu ya. Kalau Ya. nanti ditambahkan itu flowchart-nya masih belum benar ya Pak Dimas ya? Ya kan karena pasti ada tambahan fitur, diperbaiki aja. Itu cuman alur Oke. admin aja kalau nggak salah itu flowchart-nya. Jadi nanti ditambahkan diperbaiki secara mungkin hanya sekedar memperbaiki ya dari beberapa fitur yang belum ada, nanti ditambahkan ke flowchart. Jadi nanti flowchart-nya agak sedikit mengembang. Dan ada penambahan DFD dan ERD. Gitu ya, di bab 4. Gitu ya. Mungkin dari kalian ada yang belum jelas apa yang saya sampaikan dari masukan penguji? Sudah Pak. Sudah ya. Oke. Kalau dari saya sebenarnya kemarin ya sudah cukup lumayan sebenarnya. Hanya perlu beberapa masukan seperti flowchart. Sebenarnya saya tidak ngecek secara mendetail Pak Dimas ini karena waktunya yang mepet. Sebenarnya kumpul biar nanti pada saat ujian itu dikritisi oleh penguji bagaimana. Ternyata ya memang dikritisi. Ya. Gitu ya. Baik, sebelum ditutup, saya tutup ya. Mungkin dari kelompoknya Firda sama Dana bisa menutup untuk presentasi hari ini. Silakan ditutup dulu. Di stop share itu ya, jangan lupa di stop share. Ya, silakan ditutup dulu. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.